Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Izin saya menyampaikan hasil dari program Guru Penggerak di modul 1.4. Sebenarnya ini sama dengan Pak Isan, ada bagian tertentu yang sama. Pak Arif mohon masukannya dari apa yang saya tulis, karena saya masih merasa ada yang kurang di part tertentunya. Oke. Ada lebihnya dari dia pakai jilbab. Oke, ini dia pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 aksi nyata. Ini diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ada yang dipelajari itu sebenarnya ada banyak yang seperti disampaikan Pak Isan, tapi di sini saya hanya menyampaikan 6 saja. Ada 6 bagian. Yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Nanti ada posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan saya tertariknya nanti di sini yang pertama ada 2 hal yang saya tertarik di sini, yaitu posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Ada pernyataan. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu sekalian. Ada 3 di sini saya buat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak setuju nggak? Bapak Ibu setuju nggak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena saya sendiri pun sering memberi hukuman kepada anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Karena saya sendiri pun kalau misalnya anak itu ada masalah di kelas, bikin keributan, saya pasti nyuruh anak itu menyapu koridor lantai 3. Belum tentu juga kata Bu Alia. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita memberikan penghargaan. Oke, ada yang iya, ada yang enggak. Nanti kita lihat jawaban yang benarnya apa ya Bapak Ibu, seperti apa jawaban yang benarnya. Setelah kita perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Ya. Kemudian ini budaya positif. Ini hampir sama dengan Pak Isa sampaikan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid untuk berkembang menjadi kritis, bertanggung jawab dan mandiri. Itu budaya positifnya. Oke, kemudian ada disiplin positif. Bahwa disiplin itu bukan memberi hukuman, tapi disiplin di situ adalah kata belajar, memiliki arti belajar. Disiplin di sini bukan berarti kita memberikan sesuatu yang justru yang kita anggap justru mendisiplinkan anak. Misalnya, kamu harus memakai sepatu yang ini, kamu harus makan makanan yang sehat. Tidak, tapi ada proses untuk belajar. Itu menurut pemahaman saya mengenai disiplin positif. Nah, kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Seperti yang saya bilang dari awal, selama ini saya melakukan hal yang salah. Misalnya memberikan hukuman, kemudian pemberian hadiah. Pemberian hukuman itu tidak terencana. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu bersifat hukuman fisik. Misalnya yang saya lakukan tadi adalah menghukum anak untuk membersihkan koridor lantai 3. Padahal anak itu cuman karena bising di kelas, saya menyuruh anak menyapu lantai 3. Kemudian di sini ada identitas yang gagal, pemberian hadiah. Ternyata reward itu juga salah. Misalnya kita melakukan pembelajaran. Anak misalnya dia bisa menjawab pertanyaan kita. Kita memberi hadiah permen 1 saja itu ternyata salah katanya. Kemudian ini pemberian hadiah ini terencana. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Ini akibatnya. Kemudian sikap guru selalu memonitor anak. Itu pada pemberian hadiah. Kemudian Pak Isan tolong. Kemudian yang ini identitas yang gagal, konsekuensi.
Konsekuensi ini bisa dikatakan benar, bisa juga dikatakan salah. Di konsekuensi ini perbuatan itu sudah terencana, kemudian sudah disepakati bersama. Misalnya seperti disampaikan Pak Ihsan tadi. Pada jam PJOK siswa terlambat sekitar 5-10 menit. Kemudian guru PJOK memberikan hukuman, bukan hukuman, tapi memberikan lari keliling lapangan. Nah, itu kan di situ sudah termasuk konsekuensi. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi karena sudah ada kesepakatan bahwa anak tidak boleh terlambat 5 menit ke lapangan pada jam PJOK. Kemudian yang ini segitiga restitusi. Itu ada 3, menstabilkan identitas itu yang pertama, yang kedua validitas tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, jadi di sini misalnya anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak harus langsung memberikan hukuman, tapi memenuhi yang langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan keadaan. Jadi guru dengan siswa misalnya dalam keadaan emosi, guru harus mampu menahan emosi, harus bisa menstabilkan si anak. Bagaimana anak tenang dulu, baru masalah bisa diselesaikan. Kemudian masuk pada tahap langkah kedua, validitas keadaan yang salah. Misalnya tadi dari perkataan begini, ibu juga dulu pernah melakukan hal yang salah loh nak. Ibu dulu pernah salah loh nak. Nah, itu termasuk salah satu validitas keadaan yang salah. Jadi kita memberikan dulu hal yang negatif ke anak. Kemudian baru masuk kepada keyakinan kelas. Kita masukkan keyakinan kelas yang sudah kita tentukan tadi. Yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Saya lihat di sekolah ini sudah membuat keyakinan kelas. Saya lihat keyakinan kelasnya sangat bagus, apalagi di kelasnya Bu Riri. Saya lihat keyakinan sudah bagus. Iya. Rehan, tahu kamu kenapa ibu panggil? Kenapa Bu? Tadi kenapa kamu memukul meja saat ujian? Saya kesal Bu, karena saya dituduh mencontek. Oh begitu, jadi kamu merasa marah saat kamu dituduh mencontek? Iya Bu. Ibu juga marah jika dituduh mencontek. Dulu ibu juga seperti kamu kok. Tapi kemudian saat itu kamu melakukan apa? Saya langsung mengatain Renata balik Bu. Saking kesalnya saya gebrak meja. Kamu melakukan hal ini karena suatu alasan? Iya Bu. Masa saya diam saja dituduh mencontek? Saya membela harga diri saya Bu. Wajar sih kamu membela dan mempertahankan harga diri kamu, karena itu suatu yang penting. Iya Bu. Untuk kamu tidak berbuat yang lebih gegabah lagi, memukul misalnya. Iya Bu, untung saya masih punya kesabaran. Iya, kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Kamu lebih bersabar ya. Sekarang mari kita lihat bersama. Apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, saya emosi tadi Bu. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati dan menghargai orang lain. Iya, ibu setuju. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting bagi kamu? Sangat penting. Lalu keyakinan kelas apa yang dilakukan saat marah dan emosi? Harus bersabar Bu. Iya, harus bersabar. Apakah kamu bersedia memperbaikinya lagi? Iya, bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan diri Bu. Jika saya diejek, saya akan melapor ke guru saja. Nah, bagus sekali ya nak ya. Sekarang kamu sudah paham kan? Ya Bu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya nak. Ya Bu, terima kasih. Alex, kenapa ibu panggil kamu ke sini? Kamu tahu kenapa alasan ibu memanggil kamu? Tadi ibu mendengar dari laporan guru piket, katanya kamu selalu datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? 5 kali Bu. Menurut kamu apakah terlambat itu suatu kesalahan? Iya Bu. Baik, jadi berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nah, kita cari solusi bersama ya, Ya, Bu. supaya tidak terulang lagi.
Nah, kamu selalu datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa kamu selalu datang terlambat, nak? Saya selalu main HP sampai larut malam sehingga pagi saya sulit bangun tidur, Bu. Oh, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu? Datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Disiplin, Bu. Nah, kamu tahu, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang tepat waktu. Iya, betul, disiplin itu sangat penting. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu, ya. Iya, Bu. Saya menyesal, saya mohon minta maaf karena saya selalu datang terlambat. Iya, sikap yang sangat baik ya. Yang sudah kamu lakukan. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat, nak? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main HP hingga larut malam, Bu. Iya, bagus ya, dikontrol ya, nak ya. Jangan main HP sampai larut. Kemudian kita sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah ya, nak ya. Sekarang kamu sudah bisa kembali ya, nak, ke kelas ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arna Furqon. Saya dari kelas 8C. Saya sangat senang berdiskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya berjanji saya akan tidak emosi lagi. Kenalkan, nama saya Alexander Posialoho dari kelas 8C. Saya sangat senang berdiskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Kemudian di sini ada masuk kepada posisi kontrol seorang guru. Di sini ada pernyataan, kemudian ada kolom siapa yang mengatakan. Pada kolom pertama nomor 1, masuk ke kolom kedua pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka masuk posisi kontrol tadi seperti disampaikan Pak Isa itu ada 5. Yang pertama adalah pembuat rasa bersalah, yang kedua adalah penghukum, yang ketiga pemantau, yang keempat adalah manajer, yang satu lagi adalah apa Pak? Sebagai teman. Ya benar, sebagai teman. Tapi di sini saya ambil contoh cuma 4. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Gak usah jauh-jauh, contohnya saya mulai saya selalu berada di posisi membuat anak merasa bersalah. Ternyata perbuatan saya selama ini salah. Ini kasus pada anak yang zaman dulu sudah tamat. Dia ada masalah dengan keluarganya, saya bilang begini, saya ceritakan pengalaman yang masa lalu. Iya nak, saya juga seperti itu. Dengan orang tua saya begini-begini bla bla bla, saya bilang. Berarti posisi pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya, nak. Itu termasuk di posisi penghukum. Kita langsung menjudge anak, kita langsung menyalahkan si anak. Kemudian yang ketiga, apakah kamu mendapat bintang hari ini? Saya banyak belajar dari Bu Riri. Bu Riri itu membuat stempel pada anak. Ada kata-kata cantik, well done, bagus, sangat bagus. Di sini posisi kita sebagai pemantau. Iya Bu Riri, saya belajar dari Bu Riri, saya lihat, saya perhatikan. Sebenarnya saya mau meniru Bu Riri. Gitu ya Pak Arya. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Di sini posisi kita sebagai manajer. Jadi si anak kita minta harus tahu bagaimana mengambil sikap untuk memperbaiki keadaan. Strategi apa yang akan diambil si anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi disitulah posisi kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Oke, next Pak Iksan. Nah ini dia posisi 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan manajer. Sebagai teman ini saya juga melakukannya kepada anak. Ternyata itu salah. Saya anggap anak itu sebagai teman. Ya Bapak Ibu, jadi yang terbaik itu adalah posisi kita sebagai manajer.
Kemudian contoh penerapan posisi kontrol sebagai guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ini paling banyak kita jumpai setiap hari Senin. Saya mau bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Hormat bendera selama 1 jam. Misalnya dia siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, posisi kontrolnya bagaimana? Hormat bendera selama 1 jam. Berada di posisi mana dia Bapak Ibu? Penghukum, iya benar, terima kasih Bu Riri. Ini kita memberi hukuman langsung kepada anak. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Ini posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, yang ketiga, posisi yang ketiga. Ayo dong, ikuti ibu sekali ini saja tentang peraturan. Iya sudah. Lain kali jangan kamu ulangin ya. Ini posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, kamu tahu konsekuensinya jika tidak memakai atribut. Ya sudah, kamu pergi sana beli atributnya ke koperasi dan jangan kamu ulangi lagi ya. Itu posisi sebagai pemantau. Itu sebagai pemantau. Kemudian terakhir, kira-kira kamu tahu apa kesalahan kamu? Kamu tahu cara memperbaikinya? Ini adalah posisi sebagai manajer. Inilah posisi yang kita harapkan sebagai guru. Oke, next Pak Isan. Terakhir, itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sama. Orang dewasa membutuhkan apa, anak-anak pun membutuhkan apa. Sama dia, Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Jadi anak-anak itu harus mampu bertahan hidup. Misalnya kejadian pada siswa kita itu Mutiara Akilah. Orang tua yang ya bisa dikatakan tidak jelas orang tuanya di mana, orang tua bekerja belum tentu memberikan penghasilan kepada istri. Jadi si anak itu melakukan tindakan, misalnya dia membutuhkan pensil tapi dari orang tua nggak dapat, akhirnya dia mencuri. Kemudian si anak juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dia beranggapan bahwa dirinya itu harus diterima, berarti dia harus memiliki apa yang dimiliki orang. Tapi saya menjudge dia sebagai pencuri, sebagai maling, ternyata itu salah. Kemudian penguasaan. Kita juga perlu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Si anak juga memerlukan kebebasan. Jangan terlalu dikekang dan jangan terlalu dibebaskan. Kemudian kesenangan. Anak-anak seperti anak-anak sekarang, anak-anak di sekolah kita membutuhkan kesenangan. Bukan berarti kita memberikan sebebas-bebasnya kesenangan. Mungkin kesenangan itu tidak dapat dari rumah. Dia buat ulah di sekolah untuk mendapat kesenangan. Oke Bapak Ibu, kemudian kata kunci dari yang kelima ini, bertahan hidup, itu saya letakkan di bawah. Bertahan hidup, misalnya bertahan hidup untuk mendapatkan tempat tinggal, makan, kesehatan, kemudian pakaian, keamanan. Kemudian untuk mendapatkan kasih sayang, itu kata kuncinya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, kata kuncinya harga diri, keinginan dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui atau didengar. Kemudian kata kunci untuk kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi demikian Bapak Ibu pemaparan saya. Inilah hasil apa yang saya peroleh dari modul 1.4. Nah, jika ada masukan ataupun saran ya saya terima. Dan saya berharap sebagai guru-guru yang dalam menghadapi kemajuan teknologi, saya berharap kita dapat berada di posisi yang benar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang memberikan tanggapan Bapak Ibu dari yang saya sampaikan?
Iya Pak Anto. Iya Bapak silakan. Ini tentang permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita, ya kan? Biasa pada umumnya anak-anak yang bermasalah di sekolah itu adalah anak-anak yang bermasalah di rumah tangganya, di keluarganya. Salah satunya adalah terjadinya keluarga broken home itu. Jadi keseimbangan pada jiwa anak itu terganggu, mentalitasnya itu terganggu, tergoncang gitu. Jadi dia membawakan itu sehingga menyebabkan dia di sekolah itu tidak stabil. Dengan ketidakstabilan anak itu, dia belajarnya itu tidak karuan. Kadang dia yang bikin masalah di sekolah gitu kan. Nah kira-kira gimana menyikapi hal dia demikian di sekolah gitu. Sekian, terima kasih. Baik Pak Anto, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Bagaimana menyikapi jika anak berasal dari keluarga yang broken home? Banyak anak kita yang berasal dari keluarga broken home di sini. Awal pertama kali saya mengajar di sini, saya tidak tahu menangani anak yang broken home. Karena saya berasal dari keluarga yang utuh. Awalnya saya berat menanganinya. Kemudian saya dapat informasi dari Pak Arif. Ya maaf, Pak Arif berasal dari keluarga yang broken home. Dari situ saya pelan-pelan memahami anak. Jadi tidak langsung menjudge, kau salah nak. Kau seharusnya bisa lebih tegar lagi nak. Jangan mau kalah dengan masa lalumu. Jangan mau kalah dengan keadaanmu sekarang. Kalau bicara masalah broken home, jadi sedih saya. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menjudge si anak Pak, tapi memberikan perhatian kepada si anak. Jangan menganggap anak, misalnya yang dilakukan si anak itu, misalnya perbuatan yang kita anggap salah, jangan kita langsung judge. Tapi kita ajak dia dulu pelan-pelan, kita ajak sebagai teman, kita ajak sebagai anak, seperti kita menganggap dia seperti anak kita sendiri. Saya rasa seperti itu Pak. Jadi di SMP Negeri 53 ini saya melihat begitu banyak anak-anak yang berasal dari keluarga broken home. Bahkan belum bercerai pun bapak entah kemana, mama entah kemana. Anak tinggal sama nenek. Nah itu yang saya dapat, yang saya jumpai di SMP Negeri 53 ini Bapak. Jadi mari kita bersama-sama membantu anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken home. Jadi jika saya menjumpai anak seperti itu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena anak itu pasti akan membuat masalah. Jadi di situ anak itu ingin mendapatkan kasih sayang, anak itu ingin mendapat kebutuhan hidupnya, anak itu ingin mendapat kesenangan, anak itu ingin mendapat kepuasan, kebebasan. Itu yang saya dapat Pak. Jadi apa pengalaman saya ada koneksinya dengan apa yang saya peroleh di modul 1.4 ini Pak. Demikian Pak Anto. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, mohon izin Benjel. Iya Pak Arif. Modul 1.4 ya, budaya positif. Menanggapi pertanyaan Pak Yanto, makanya di guru penggerak Pak, teman-teman ini belajar tentang budaya positif. Kita kan guru kadang memang langsung menjudge ya. Ketika anak jahilin temannya, mungkin tonjok teman itu bagi dia bercanda, tapi bagi kita kadang keterlaluan. Kadang guru menganggap itu bercanda keterlaluan nih, padahal sebenarnya dia masih bercanda. Itu style mereka gitu. Nah yang sebenarnya di modul 1.4 ini guru juga harus tahu kebutuhan dasar manusia. Nah itu tadi yang
Anak ini kadang dia perlu diakui, kadang dia butuh dikasih sayang. Kasih sayang itu salah satunya penyebabnya yang broken home Bapak tanya tadi. Ketika anak nggak dapat kasih sayang utuh dari rumah, dia akan nyari sensasi di luar, Pak. Karena di rumah dia terkucilkan, terpinggirkan, terabaikan. Dia akan nyari di lingkungan baru, saya pengen diakui. Kalau dia ingin diakui sebagai orang yang kuat, dia akan menindas teman-temannya. Dia akan menindas, mengerjai, menjahili teman-temannya. Itu yang sering kita temukan di sekolah gitu. Nah makanya kita juga harus paham kebutuhan dasar manusia. Bahkan kebutuhan dasar kita pun kita juga harus paham. Bahkan kadang kan guru juga nggak tahu kebutuhan dasarnya sendiri, dia juga nggak tahu Pak. Udah patutnya dia butuh kebebasan, tapi belum pergi liburan misalnya. Itu salah satu fenomena kita sebagai pendidik kan gitu juga. Ketika liburan malah dikasih tekanan, nah kan gitu. Ada tugas-tugas tambahan dan lain-lain, nah gitu. Jadi nggak hanya murid tapi kita juga sebagai pendidik juga butuh tahu kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi Bapak tanya ketika bertemu dengan anak-anak seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sama Pak, kita merenovasi bangunan lagi Pak. Kita ketemu dengan anak yang pondasinya rumpang, rumpang, dipadatkan. Dia minta diperbaiki lagi. Nah, diperbaiki itulah dengan segitiga restitusi yang seperti dicontohkan Pak Ihsan tadi. Kita buat keyakinan kelas, kemudian kita terapkan secara konsisten sehingga menjadi disiplin positif. Nah itu Pak. Jadi yang bisa kita lakukan itu mengulang kembali, menebalkan kembali. Begitu ya Bu Angel, Pak Ihsan ya. Jadi menebalkan garis kodrat mereka kembali. Mereka sebenarnya udah tahu yang baik dan buruk itu udah tahu. Cuman kadang sering khilaf gitu loh. Jadi tugas kita tuh mengingatkan kembali, menebalkan kembali melalui segitiga restitusi, keyakinan kelas. Kalau dilaksanakan konsisten, jadinya disiplin positif. Nah itu. Kemudian untuk izin menanggapi Bu Angel, Pak Ihsan, posisi kontrol restitusi. Kalau menurut pemahaman saya itu semua guru itu punya 5 posisi kontrol itu, cuman tergantung kondisinya. Jadi bukan si manajer yang terbaik, bukan. Jadi logikanya gini, ketika tidak ada anak yang direstitusi karena sudah berbuat sesuai aturan, kemudian keyakinan kelas dilaksanakan secara konsisten, udah menjadi disiplin positif dan budaya positif, otomatis guru akan naik pangkat jadi manajer. Tapi ketika ada yang bermasalah, disitulah kadang si guru bertindaknya sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah gitu, dan sebagai pemantau gitu loh. Jadi kalau menurut pemahaman saya posisi kontrol restitusi guru itu posisi kontrol guru itu yang kita tuh harus ada di 5 itu memang gitu. Cuman tahap akhirnya adalah ketika semuanya tidak ada lagi yang direstitusi, tidak ada masalah, kelas berjalan dengan lancar, hasil dari konsistensi kita melaksanakan segitiga restitusi dan lain-lain, si guru kita otomatis akan menjadi seorang manajer. Tidak perlu lagi marah-marah karena nggak ada yang bikin salah kan gitu. Cukup menanyakan keyakinan, apa yang kita kesepakati, apa yang kita yakini gitu. Itu Bu Angel sedikit tambahan dari saya. Kemudian mengingatkan kepada Bu Angel dan Pak Ihsan, jangan lupa umpan balik dari peserta untuk melengkapi tugasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik Pak Arif, terima kasih atas masukannya. Nanti akan saya perbaikin ini. Terima kasih, dan tentu yang terakhir nanti kami berdua minta umpan balik dari teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Angelina yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Sangat bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. Di sini saya bertambah informasi mengenai budaya positif yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Tadi ada 5 hal yang sudah dipaparkan oleh Bu Angel. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum. Saya jujur ini sering saya lakukan. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai teman, pemberi rasa bersalah, sebagai pemantau dan manajer. Dari pemaparan Bu Angel, ternyata fungsi guru sebagai manajer lah yang terbaik. Sekian Bu Angel dan kawan-kawan semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.